Tapi awal mulanya bisa mendirikan si Kaca Soca ini kayak gimana tuh Teh? Sama Akang? Ya mungkin background utama saya kan emang di bidang optik. Keluar SMA kuliahnya udah langsung fokus di bidang yang bisa bikin optik gitu. Tapi yang menginisiasi untuk bikin optik dari Akang karena memang sudah di bidang itu atau dari Teteh juga ketika bertemu nih berdua? Kalau kita kan dulu backgroundnya sebelum membuka optik itu kita kerja dulu Teh gitu dengan pengalaman kerja masing-masing Bapak di bidang optik. Kalau saya di konsultan IT di oil and gas di Bandung. Dan ketemulah dengan Akang yang memang basicnya di bidang optik, akhirnya buka bisnisnya di optik lah, begitu. Jadi saya di support skillnya istri waktu itu. Iya paham. Jadi saling melengkapi ya. Kaca Soca punya produk yang nama-nama si kacamatanya itu ngambil dari nama daerah kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Betul. Itu tuh kayak gimana, ini salah satunya dibawa juga ya hari ini yang di depan aku. Cuman nggak banyak. Kita ada, kalau sekarang kita punya 29 ya. 29 kecamatan yang baru launching dari total 42 kecamatan yang ada di Garut. 29 baru 29. Oh, tapi sih ini tuh kayak nama-nama ini kan kayak ini Lewi Goong. Terus itu apa tuh Kang yang di Akang? Kadungora sama pakainya. Oh, ini tuh menentukan kayak Kadungora kayaknya kayak gini, pakainya kayak gitu. Ini sih yang Lewi Goong itu tuh kayak gimana tuh, Teh? Halo warginet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, apa kabar hari ini? Tentunya hari ini balik lagi bareng aku sama peneliti suaragarut.id. Aduh keren pisan tuh sih gue. Spesial episode kali ini sudah dilihat ya dari perawatan wajah saya yang menggunakan kacamata kece dan membahana ini, karena hari ini kita bareng ngobrol bersama Kaca Soca. Ada Buris, Teteh Rizka dan juga Akang Fahmi. Ini karena saya gak ada hidungnya, jadi kita dari sesuara datang kita pindahin dulu ke sini ya, say. Nah, kita pindahin aja di atas. Lebih fashion. Oh, udah siang saya di masa Paroek Garut gelap. Apa kabar Akang dan Teteh hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ini katanya agak deg-degan tapi lah bismillah insyaallah. Biasanya memang kayak gitu 5 menit setelahnya mah dipancing pada keluar. Pada keluar tuh. Mengalir. Saya mah selain hidung kecil Teh, ini tarang sesoledatan. Kebetulan ini nong ember. Oke, hari ini sudah bersama kedua owner dari Kaca Soca. Dari namanya aja Kaca Soca, berarti otomatis di bidang mobil. Enggak dong, kacamata ya. Kacamata ya, say. Tapi masih banyak yang apa tuh? Salah tuh kayak Soka katanya gitu. Oh, karena yang digaul-gaulkeun. Soka. Tapi sebenarnya mah Kaca Soca ya. Jadi lebih ke Sundanis lah. Ember sama kaca. Iya, kacamata. Artinya Kaca Soca. Udah Sunda pisan lah. Udah langsung ketahuan sebenarnya mah ya Kaca Soca berarti dibilang kacamata. Nah, ini salah satu optik ya, kita bilangnya optik ya. Kalau toko kacamata tuh optik di Kabupaten Garut yang. Di Kabupaten Garut. Aku salah satu menghubungi Akang dan Teteh ini karena katanya di Kaca Soca ini ada yang menarik nih. Apa itu? Nama-nama kacamatanya teh ternyata dari daerah-daerah yang ada di Kabupaten Garut. Ya, oh betul. Gitu ternyata. Aku pikir kalau di sini misalkan Tarogong di sini. Ada jalan Tarogong dipasukan di dia jadi jangkung enggak ya, say. Alun-alun gitu. Alun-alun di dia alun-alun Tarogong. Kan ada baru ratanya. Enggak ya ternyata ya, enggak ya ternyata. Itu jadi salah satu yang menarik. Tapi sebelum ke sana ini awalnya aku penasaran apakah kedua owner ini menggunakan kacamata karena memang memiliki masalah dengan matanya atau memang fashion, gagayaan gitu, gimana? Kita emang korban ini gadget yang kayak gitu-gitu, jadi matanya bermasalah, pakai kacamata dengan minus tinggi lagi. Oh iya. Iya. Oh Teteh berapa Teh? Kayaknya sekitaran 7 sama 4. Sama kalau Akang?
silinder satu. Ini berapa? Biasanya di kacamata ini berapa? Hei, Rabun bukan buta ya, say. Ini berapa? 1 udah kaciri padahal mati lu udah di diana 2. Disebutkan. Dan biasanya telat gitu, telat taunya. Jadi mungkin dulu waktu SMA nyaman gitu, enggak buram, biasa aja gitu. Tapi tiba-tiba ketika duduknya pindah ke belakang, ke bagian belakang, kok nggak kelihatan ya tulisan di. Berarti udah dari lama ya Teteh? Udah lama, tapi ya kayak gitu. Udah naik awalnya enggak. Iya, tapi kan dulu mah gini kan Teh, kalau lagi SD, lagi SMP ada yang pakai kacamata Teh kan kayak keren. Jadi kita tuh minusnya di minus Teh gini kan ya. Pengen pakai kacamata begitu tuh nyampe, tapi kerasa hari udah pakai kacamata bang asar udah. Badan itu awal mulanya ketahuan pada SMA. Kalau Akang baru-baru sama sih kayaknya pas SMA, cuma pakai kacamata setelah pas kerja sih kita juga dari SMA juga. Karena kan dulu mungkin kacamata juga anggapannya barang yang mahal nggak sih Teh? Iya benar banget iya. Makanya asa gaya pakai kacamata. Di kacamata anak pintar, anak banyak uang ya. Anak mami yang dibeliin kacamata yang murah gitu kan dulu ya gitu. Tapi sekarang ternyata itu juga sudah berubah seiring berjalan. Bergeser gak cuman yang pakai kacamata, nggak cuman yang minus-minus, silinder aja, tapi yang bergaya juga ada ya. Bener banget. Dan di Kaca Soce juga ini salah satunya ya. Nggak cuman hanya memakai kacamata untuk membantu aja, tapi untuk bergaya juga di sana. Nah itu lihat sekali, lihat frame-nya juga berbagai macam bentuk ya tuh nyerodot deh kan. Kasih ganjel. Double tips. Termasuk hidung yang kecil ya. Tapi awal mulanya bisa mendirikan si Kaca Soce ini kayak gimana tuh Teh? Sama Akang? Ya mungkin background utama saya kan emang di bidang optik. Keluar SMA kuliahnya udah langsung fokus di bidang yang bisa bikin optik gitu. Apa sih jurusannya? Jadi kita di bawah sekolah kesehatan. Ada di D3 optometri. Nah itu alumni dari sana tuh yang ahli untuk pemeriksaan mata sampai melakukan fitting kontak lens. Itu basicnya kita para ada ya jurusan? Ada. Biasanya di naungannya di bawah Kementerian Kesehatan. Iya benar. Memang pada sekolah langsung sana tuh kalau Akang memang tertarik. Emang tertarik ke sana sih dari awal. Terus alumninya itu ya kita itu selain bisa di bidang kesehatan, bisa juga kayak membangun usaha lah ya optik ini gitu. Si optik ini nggak bisa ada atau nggak bisa terwujud tanpa adanya kita para nakesnya gitu sih. Kita bilang optometri ya. Jadi ijazah kami itu ada surat untuk prakteknya, nantinya ada perizinan, ada legalitas yang ditempuh biar optik ini berizin. Jadi sama aja seperti bidang-bidang kesehatan yang lain ya. Kayak apotek, mungkin kalau farmasinya atau kayak misalkan kayak klinik yang ada perawatnya atau dokter, itu kan ada izin prakteknya. Kami pun optometri juga ada izin praktek. Ada izin prakteknya. Iya, jadi legal lah optik kami itu. Ya. Tapi sama lama nggak Akang sekolahnya? Kayak biasanya kan sekolah kesehatan lah. Tapi harus melanjutkan lagi ke ini selanjutnya atau cukup di D3 bisa? Ada, ya itu pasti ada sih. Untuk upgrade ilmu, skill gitu pasti ada. Tapi kalau untuk membuka optik cukup sampai D3 juga itu udah bisa buka berarti? Oke. D3 udah bisa buka optik. Tapi yang menginisiasi untuk bikin optik dari Akang karena memang sudah di bidang itu atau dari Teteh juga ketika bertemu nih berdua? Kalau kita kan dulu backgroundnya sebelum membuka optik itu kita kerja dulu Teh gitu dengan pengalaman kerja masing-masing Bapak di bidang optik. Kalau saya di konsultan IT di oil and gas di Bandung. Kalau saya backgroundnya lebih ke administrasi akuntansi. Nah kebetulan di 13 tahun saya kerja itu hampir semua bidang saya pernah ini gitu. Kerausan ya. Dari mulai administrasi proyeknya, kantornya, kemudian human resource-nya, general affair-nya, sales sampai ke keuangan saya pernah nyobain. Pernah coba. Ini apakah memang pindah divisi? Pindah divisi. Bukan jadi korban karyawan tugas apa disuruh ngerjain apa gitu enggak? Ada juga. Ada juga gitu ya. Nangis dah. Ketahuan ya Allah, 13 tahun
tahun. Itu mah bukan butuh teh 13 tahun mah naon atuh teh betah gitu ya sampai 13 tahun mah. Benar 13 tahun. Akhirnya setelah mengalami semua divisi tersebut ya. Kayaknya saya pede untuk punya bekal gitu teh untuk membuka usaha dan menjalankan gitu teh dengan basic yang saya pelajari di kantor. Dan ketemulah dengan Akang yang memang basicnya di bidang optik. Akhirnya buka bisnisnya di optik lah. Begitu. Jadi saya di support skillnya istri waktu itu. Iya paham. Jadi saling melengkapi ya. Gemes ya Allah ya. Jadi saling melengkapi lah. Ini membuka si optik ini dan keluarlah si Kaca Soca pada tahun 2022 ya. Desember. 2022 Desember. Jadi 3 tahun pas kemarin. Berarti sekarang jalan 4 tahun ya. Masya Allah. 3 tahun di bidang kacamata. Dan aku juga baru tahu ternyata ada legalitasnya juga yang harus ditempuh dan tidak mudah ya sepertinya. Tidak mudah, terus nggak semua optik bisa menempuh itu gitu untuk saat ini. Mungkin masih ada optik kita, teman-teman kita yang optiknya belum punya legalitas secara resmi gitu. Nah itu kalau kayak gitu gimana Kang? Yang mungkin ya belum legal aja. Tapi bisa beroperasi untuk optik-optik yang belum legal itu? Mungkin on proses aja. Bisa tapi harus dipenuhi semua persyaratan. Iya sambil berjalan meren ya. Oh makanya beberapa optik tuh ada yang terafiliasi dengan beberapa rumah sakit juga gitu ya. Nah, itu kan pengaruhnya ke sana ya dari kredibilitasnya sendiri. Iya betul. Percaya gitu kan. Oh resmi nih jadi izinnya. Bahkan ada komunitasnya. Jadi kita tuh di satu Indonesia provinsi kabupaten tuh ada gabungannya, ada namanya gabungan pengusaha optik, kalau disingkat Gapopin. Nah jadi yang terafiliasi tadi yang bisa masuk ke sana ke sini tuh awal mulanya harus masuk dulu Gapopin nih. Jadi kita harus masuk dulu anggota Gapopin. Kita dibantu semua perizinan legalitasnya, dicari solusi lah. Yang harus kuliah ya kuliah dulu, yang harus misalkan ya menempuh prosesnya dulu kita bantu. Jadi ya ada naungannya. Iya ada lebih terstruktur berarti. Benar, ya untuk membantu orang-orang yang kayaknya masih ini ada yang harus dilengkapi. Kita bantu di komunitas itu. Biar optiknya berizin. Paham. Akhirnya setelah berjalan 3 tahun keluarlah ada sih produk yang ini kemarin nih ada obrolan nih Kaca Soca punya produk yang nama-nama si kacamatanya itu ngambil dari nama daerah kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Itu tuh kayak gimana, ini salah satunya dibawa juga ya dari hari ini yang di depan aku. Cuman nggak banyak, kita ada kalau sekarang kita punya 29 ya. 29 kecamatan yang baru launching dari total 42 kecamatan yang ada di Garut. 29 baru 29. Oh setengahnya lebih lah ya, setengahnya lebih berarti. Kalau dibawa semuanya ini bakal penuh nanti saya dagang. Nanti saya dagang. Jualan. Oh ya benar. Jadi ngobrol. Jadi dagang. Jadi kita live TikTok ya teman-teman. Biar dia jadi live TikTok. Bantu jualan saya. Dapat dong komisi 12 bisa nih ya kesan. Boleh deh. Oke, ini juga ada yang satu di bawah ini Lewigo Ong. Ini ada nama-namanya dari seriesnya tuh. Iya betul, itu series nama Lewigo Ong. Ini tuh ada 3 warna teh. Kebetulan yang di bawah warna Black Dove. Ada juga black glossy sama warna coklat brownnya. Ini tuh yang 3 warna itu masih di varian Lewigo Ong. Iya, masih sama. Oke. Ini juga ada beberapa yang kalau sunless kayak gini katanya namanya dari pesisir pantai di Garut Selatan. Oke. Kalau yang ini udah berapa banyak nih si produk ini? Kalau yang sunless itu ada 12 series. Dari mulai Cijeruk sampai Santolo, Sancang, Punaga, Cimari, Cicalomba, selatannya Ranca Buaya, bibir pantai dari ujung selatannya banget kan Cijeruk mungkin ya. Benar. Ada lagi mungkin saya nggak tahu. Cijeruk sampai ke Ranca Buaya, mendekati ke ujungnya lagi Cijayanti, Cidaun itu kan udah kabupaten lain. Oke. Itu berarti ketika menamai si kacamata ini dengan nama-nama pesisir pantai sambil main tuh ke pantai. Iya betul. Oh itu mah alasan say. Bukan. Enggak. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Suganta alasan pengen main ke pantai eta mah. Aya oge. Oh aya seditiknya. Saya bilang aya ing teh. Oh berarti yang ngomong. Jadi awalnya ketika mau lagi kurasi produk tuh teh saya tuh bukan ke kacamatan dulu, bukan ke kacamatan yang semua yang 42 itu, tapi saya pengen ke yang ada di selatan.
Oke. Kesayangan hilang kita pertama. Oh enggak, bukan, maksudnya kita launchingnya kecamatan-kecamatan yang ada di Garut Selatan Iya. aja tadinya ngambilnya yang itu, cuman kayaknya Oke. sedikit dan kayaknya kok yang lain dikesampingkan gitu, padahal ini ada 42 nama Iya, gitu iya, iya. teh. Terus bergeser lagi, kayaknya kita keluarinnya satu-satu deh gitu, kayak seolah-olah eksklusif gitu teh. Iya, oke. tapi kurang seru lama gitu kan. Ya udah akhirnya terpilihlah 29 nama ini. Kecamatan itu ya. Iya, dan kebetulan ada kesempatan di bulan Agustus itu kita ada kerjasama dengan Puskesmas Iya, di dengan Puskesmas. Garut Selatan, Oh di iya, Sukarame, di oke, Ranca oke, oke. Buaya. Iya, aku lihat juga tuh di Iya, Instagram. 5 menit dari pantai Ranca Buaya ada puskesmas namanya Puskesmas Sukarame. Kita ada vision center di sana. Oh, Kang Fahmi mah seneng atuh udah bari main. Dina otak nate tos iya di pantai sore-sore jalan-jalan. Pakai sunglass. Berasa liburan. Bari diisnya, bari Tapi pas, Alasannya pas kerja. kita kesana belum datang produknya. Pas kita main ke selatan itu belum ada produknya. berarti emang belum amang ready, eta mah. belum Berarti ready. emang amang iya mah ngasuh Kang Fahmi judulnya. Iya, betul. Tapi malah jadi tahu teh. Oke. Sayang Heula tuh seperti ini, Santolo tuh seperti ini, Oke. Cimari, Cicalobak. Ya kita keliling aja teh gitu. Puncak Guha, kemudian Cidora Ranca mungkin. Buaya. Jadi kan Iya. kita pakai Cidora. Oh iya, iya Cidora. benar-benar. Iya. Kita pun pas ke Cidora baru tahu, oh Cidora tuh ada. Maksudnya tuh nggak pernah ngedenger bahkan kayak gitu-gitu. tuh Iya baru iya, tahu. aku juga baru tahu ada Cicalobak Cidora. mungkin orang-orang Cijarok. selatan tahu, tapi kami yang domisilinya di Garut. Di Garut, iya. Ini Santolo aja jeung Santolo. Ranca Sampai Buaya. Mundur Santolo karang papak. Karena Nah, papa iya saya Dasar penginapan ada di nya. Nah, iya betul. ke Bali. Ember, jika Bali. Tapi pertama kali launching yang Sunglass ini atau duluan kecamatan? Dua-duanya. Oh bareng. Dua-duanya juga. Ya tadi 29 kecamatan tambah 12. Tambah 12 Pantai. series Sanis. 40-an. Jadi gitu. 41. Iya. Kalau pantai mungkin masih banyak lagi, cuma lebih banyak kecamatan mungkin banyak kita Iya. sisain dikit lah buat kecamatan buat nanti selanjutnya. Oke. Next Pantai pasti ini bakal mau lagi nih Kang Fahmi itu teh. Teteh kudu ngasuh deh iya bakal pantai. Baking. Memang Ember. sebulan sekali kita harus visit ke sana teh. Iya. Oh, itu tuh si kecamatan dan si Sunglass yang seri kecamatan ini pun dengan ada Teteh dan Akang tuh keliling juga sih ke kecamatan-kecamatan itu. Bukan, maksudnya kita kan Kemana ada vision center di sana. Jadi biasanya kita visit 1 bulan sekali. Iya, jadi Ke Sukarame itu sendiri. Terus kayaknya kita punya tempat itu, punya vision center di Garut Selatan. Oke. Yang nggak semua optik punya kesempatan gitu teh berada di sana gitu. Iya, iya, iya. Karena pasti pertimbangannya kan jauh gitu kan. Benar. Dengan jalan yang luas Iya, betul. Nah, Nah, relate juga nih sama produk yang kita punya gitu. Pantai di pesisir Garut Selatan. Kayaknya nyambung aja gitu. Udah ada vision center di sana. Iya. Produknya juga membawa nama pantai-pantai atau wisata di Garut Selatan. Oke kayak oke oke. gitu. Tapi sih ini tuh kayak nama-nama ini kan kayak ini nih Lewi Goong. Terus itu apa tuh Kang yang di Akang? Kadungora sama pakenjeng. Kadungora sama Oh, pakenjeng. ini tuh menentukan kayak kadung orang kayaknya kayak gini, pakainya kayak gitu. Ini sih yang Lewi Goong itu tuh kayak gimana tuh, Teh? Terbagi-baginya tuh seperti apa? Iya, Apa yang kita dinilai? research Google dulu ya dibantu, dari terus karakter daerah. karakter Jadi daerahnya. karakter Terus kita juga daerah. sebelum nentuin ini, mungkin dari tim kita juga udah ada penawaran, misalkan kayak model ini mau dimasukin kemana atau mau warna apa aja. Iya. Nah, kita matchingin dengan karakter daerah itu dipas-paskeun lah gitu, Oh, diambilnya oke. gitu. Contohnya deh kayak si apa yang mana ya? Ini deh kayaknya yang biru. Yang biru apa kadung Yang orang? biru, Biru. Kadungora. Iya, Kadungora. Kadungora. Iya. Nah, salah satunya si kadungora ini melihatnya tuh kan tadi dari karakteristik Iya. orangnya. Kayak gimana tuh Teh kalau lebih detail tuh? Aku penasaran penilaiannya. Bapak cobain jalan. Kalau contoh yang Kadungora mungkin kayak ini kan bentuknya dari kotak dulu deh. Bentuknya kotak, terus kan daerah Kadungora tuh menurut simpel saya tuh kan dia mau apa daerah pegunungan tapi kayak di pinggiran Garut menuju ke kota lain gitu. Iya. Jadi si kotaknya juga saya pilihnya nggak yang terlalu kotak banget, saya nggak bawa si Yang kotak tegas banget. gitu Iya, ya. bukan yang tegas tapi dia lebih ke square-nya lebih ada shape-nya lah gitu, ada lakukannya. Oke. Karena kontur menuju Kadungora kita
menurut saya lewatin leles, tutugan leles, yang mungkin mirip-mirip gitu, terus ada gunung Halimun, gunung apa gitu teh di Kadungora. Nah mungkin inspirasi dari sana aja, simpel daerah itu. Iya, oke, paham. Terus kalau warna ngepasin aja yang cocok gitu aja. Kalau warna mengikuti berarti. Iya betul. Gitu. Putri pakai ini kemarin. Apa sih kan maksudnya? Kayaknya soft brown. Soft brown kayak gitu sih. Caramel brown. Iya karamel brown. Coba lihat Oh iya. Lucu ya? Lucu banget. Ganti. Nah ini aja pakai. Bisa kirim billnya ya. Dilepas lagi. Gitu. Langsung siapa lagi? Oh iya enak bener. Terus di bagian sampingnya kita ada brand kitanya juga. Iya benar. Iya semuanya ada brand kitanya. Yaitu identity dari brandnya, yang bagian dalam identity dari si karakter frame-nya, resanisnya gitu. Oke. Ini lucu deh, sumpah. Berikan dulu gak sih? Iya cocok itu, cocok. Oh cocok. Nah itu yang jadi masalah tuh. Karena kan aku bingung menentukan frame yang cocok untuk aku kayak Teteh. Ini kan pakai itu cat eye ya maksudnya ya. Nah Teteh tuh menemukan kayak cat eye ini bagus nih. Tapi kadang ada momen kayaknya dia lagi bagus. Nah itu tuh menentukan gimana tuh kalau dari Teteh yang di bidang kacamata dengan passionate yang bermacam-macam ya. Bisa nanya dulu nih kacamata lamanya apa gitu kan. Kalau udah pernah pakai kacamata belum? Karena banyak tuh Teh yang kayak baru datang terus yang cocok sama saya apa ya gitu. Belum apa-apa yang cocok sama saya apa ya gitu. Jadi langsung jadi psikolog gitu ya. Terawangan gitu kan. Langsung jadi cocok sama saya gimana ya. Kalau nggak ada yang orang yang udah kita bantu pilih misalnya yang ini terus dia tetap nggak pede gitu sama pilihannya sendiri gitu. Saya bagus nggak? Terus nanya gitu Teh. Jadi kan tapi berarti Tata juga sering memberikan rekomendasi ya yang datang kayak dan gimana. Customer kan pasti butuh diyakinkan ya Teh ya gitu. Iya benar. Misalnya aktivitasnya seperti apa sehari-hari, apakah di depan komputer atau di lapangan misalnya gitu. Nanti kan ngaruh juga tuh ke pemilihan material, bentuknya, mungkin atau lensa yang mau dipilih nanti seperti apa. Oh gitu. Iya. Dan itu pun si lensa pun ada beda-beda jenisnya ya banyak ya. Nah kalau yang untuk misalkan nih cocok aku mahasiswa nih semester akhir yang lagi pusing banget. curhat. Mahasiswa semester akhir yang setiap hari melihat komputer mengerjakan revisi gitu tapi kepanjang teing. Oke. Tapi kayak pengen juga tuh dipakai daily kayaknya oke gitu. Itu untuk cocoknya lensa yang kayak gimana tuh kalau buat aku? Mungkin untuk yang dari clue tadi itu mungkin lebih ke lensa UV blue ya. Jadi lensa UV blue tuh lensa Blu-ray. Jadi ngeblok sinar biru dari semua gadget yang keluar. Oke. Jadi karena diblok mata kita nggak gampang lelah. Capek ya. Itu ya. Jadi lebih meminimalisir mata lelah, mata capek, mata merah kayak gitu. Oh iya, kayak fotokromik yang kayak gitu-gitu juga ada ya. Itu maksudnya lensa juga nggak? Iya itu lensa fotokromik. Iya kan lensa juga. Cuma yang tadi saya bilang itu kan UV blue. Beda sama fotokromik. Beda lagi kan. Fotokromik lebih ke dia ngebloknya bukan sinar biru, tapi sinar matahari. Benar, sinar panas yang kayak gitu-gitu. Iya. Terus berubah gitu sih lensanya. Tapi jadi tuman tuh sih ketika pakai kacamata anti itu yang sinar sinar blue itu. Jadi terus we scroll TikTok ari teh engke pemilihan kacamata eta mah kieu. Gara-gara disebutnya apa? Kenapa kok ini gitu itu balik deui nya ke setiap orang masing-masing. Biasana nus tuman scroll TikTok mah jomblo teh. Oh gitu. Curhat Teh. Tapi teh itu jadi salah satu banyak jenisnya juga dari lensa pemilihan frame juga ya. Iya itu kadang ada juga orang yang kayak gini Teh. Aku kan minus juga nih, aku silinder juga tapi males pakai kacamata Teh gitu ya. Tapi saya rasa aku pakai kacamata biar nanti silindernya Teh berkurang atau enggak si minusnya Teh bakal berkurang kalau kita rutin pakai tapi itu sebenarnya benar gak sih dok? Dok langsung benar gak dok? Enggak sih bukannya jadi berkurang sih. Malah kacamata tuh sifatnya menghambat pertumbuhan minus gitu. Oke. Kalau kita kasih gambaran kan lensa mata tuh sebenarnya kayak cekung gini. Nah, jadi sifatnya kita ngomongin lensa minus tadi itu ngebantu cahaya masuk ke mata, terus dipantulin laginya tuh tepat di titik fokus yang
yang sama gitu. Oke. Jadi kalau pakai lensa kacamata yang sesuai sama ukuran kita tuh lebih membantu. Mungkin kalau pakai kacamata yang asal-asalan, ukuran yang nggak tepat, Iya, itu yang dibilang malah bikin nambah gitu, malah ya bukan berkurang, malah makin gede gitu. Iya, kadang ada juga kita. Iya, Aku pakai kacamata tapi ya kalau ngegedean si minusnya itu juga berarti Kecuali mungkin anak-anak yang masih masa-masa perkembangan, yang masih under 12 tahun, 10 tahun ke bawah, itu masih bisa dikontrol sama dokter mata. Bener-bener ada 10 tahun. Ya itu masih bisa mungkin bisa berkurang drastis atau bisa berkurangnya sedikit-sedikit perlahan dibantu. Tapi kalau Teteh kan termasuk yang besar juga minusnya ya. Gimana Teteh setelah minus 7 itu? Apa pas pertama kali ketahuan minus berapa tuh? Kayaknya masih kecil sih Teh. Karena mungkin dulu ya periksa terus dibuatkan kacamata, beli kacamata. Tapi itu pakainya tuh nggak rutin, jadi ya sekali-sekali aja. Jika Eka nanya tanya. Terus kan udah mulai kerja di depan komputer, terus nggak kerasa, mungkin kayaknya lama sih nggak dipakai gitu Teh pas di pekerjaan itu. Oh iya, apalagi tahu naik aja. Oh iya sih benar. Dan itu juga ngaruh meren ya karena gimana banyaknya kita kerja sih matanya. Iya makanya anjurannya 6 bulan sekali, kalau nggak setahun sekali. Periksa Teh. Yang pakai kacamata atau yang ngerasa ada keluhan itu periksa. Jadi kacamatanya bukan yang dipakai lama 2 tahun 3 tahun dengan minus yang sama. Ada kemungkinan minusnya udah ganti tapi dipaksain. Jadi ujung-ujungnya ninggalnya kegereceman kayak gituan. Karena kan dia berusaha fokus biar sempit fokusnya, dia jadi lebih jelas. Tapi buat otot mata nggak bagus. Oh itu nggak bagus. Bener. Malah itu jadi tiba-tiba 7 kayaknya. Langsung ditunjuk. Ya ini contohnya ya. Ini contohnya gitu. Oh iya benar. Kadang aku juga kalau sahabat teman-teman aku kayak lagi baca gitu kadang soal gini anggar sini keluar gitu. Karena kan suka kayak menyempitkan mata gitu. Itu ternyata gak baik juga untuk si otot matanya kalau dipaksakan terus-terusan ya. Kalau yang menjelang dewasa atau menjelang menuju usia 40 ke atas, kalau bahasanya udah atau main handphonenya udah tiba-tiba dimundurin, itu warning tuh. Jadi kayak mesti cepet-cepet kayak pakai aja. Oh berarti ada masalah nih sama mata. Ya cek mata. Oh iya. Itu menuju 40 atau udah 40 lewat, tiba-tiba main handphone, tiba-tiba dijauhkan di dia. Video call tarang hungkul. Berarti ya masalah sering soca. Iya. Dan gejala awalnya pun kalau yang bermasalah tadi ya buram kayak gitu-gitu ya. Iya buram, ngelihat dimicingin, duduk di kelas di belakang nggak bisa, mesti di depan terus. Teteh eta mah. Teteh langsung ya. Oh iya itu juga jadi salah satu pemicu ya. Tanda-tandanya langsung diperiksain aja berarti gitu. Warginet berarti ya seperti itu juga ada banyak kemungkinan untuk periksa. Kayaknya yang nggak merasa gejala juga wajib untuk periksa ya. Benar periksa mata ya. Periksa mata atau periksa kejiwaan beda dari etamanya. Kan ari mata mah tanda-tanda tadi menyipitkan mata sering ya. Apa segala macam tah hulang-hulang sore-sore bade cikapleut ngahulang tah eta mah kejiwaan periksa. Eta mah sare kacamata. Eta mah harus kudu teh nopi gitu nya. Delapan teh nopi ya bener. Tuh kalian juga yang di belakang tadi kalian minusnya mata enggak, cerita bukan enggak tapi gak tahu. Iya karena betul. belum pernah periksa. Teteh juga denial dulu. Apa tuh? PR terbesar kita pasti soal edukasi ya Teh ya. Oh, gitu iya, kayak dulu waktu kita baksos ke bukan baksos apa namanya? Sosialisasi apa tuh? Bukan yang waktu ada operasi katarak itu. Oh yang di Instagram ya aku lihat. Iya, ada operasi katarak. Itu kan screening dulu. Terus yang nggak lolos itu cek visus mata yang diarahkan untuk membeli kacamata. Tapi dengan anggapan ini kacamata tuh bisa menyembuhkan. Gitu. Karena mereka itu PR edukasi kita banget. Puskesmas waktu itu udah beranggapan mereka tuh bakal dioperasi sama dokter terus sembuh. Tapi kan nggak semua case itu sama. Nggak semua katarak gitu. Nggak semua sakit mata dioperasi, nggak semua orang buram itu dioperasi beres. Kan
kacamata solusi pertamanya. Iya, Oh, iya, atau misalnya paham. berair terus matanya ini. Tapi ada juga yang gue kayak ini saya nanti udah operasi ya. Jadi ibunya menganggap Udah "Ya pengen." operasi aja. Oh BM dioperasi. BM Ah, dioperasi. iya kan ibu BM operasi, berarti BM sebelah ibu BM dioperasi. Iya ya, itu sering bikin ini juga kan ya kayak kegiatan-kegiatan sosial sama yang Iya, katarak yang benar. gitu-gitu. Oh ternyata itu teh tidak selalu harus operasi juga di Benar. setiap event kayak gitu teh, dan itu jadi salah satu solusi utamanya adalah si kacamata itu. Kacamata. Oh iya paham. Nah sampai bisa ke si orang tersebut dinyatakan untuk ini mah harus operasi, itu kayak gimana tuh? Itu kan ada berbagai tahap pemeriksaan sampai ke spesialis mata gitu Oke. kan. Kita kan kalau di saya itu job desk-nya lebih ke screening awal. Ngobrol dulu, nanyain keluhan, Oke. cek pisus itu kita cek tajam penglihatan sejauh mana bisa ngebaca huruf. Yang itu kan kayak kalau kita Iya. periksa di optik juga kan ada nih Benar. angka berapa makin kecil kan? Itu cek visus. Nah, untuk kasus tertentu yang bisa dinyatakan oh ini mah pakai kacamata, ini enggak, yaitu nanti dibantu dokter juga gitu untuk ambil Iya. keputusannya. Oh tuh jadi nggak semuanya yang udah masuk screening bakal operasi ya. Iya ada kategorinya juga dipisahkan mana yang harus dioperasi, mana yang bisa cukup pakai kacamata aja. Iya itu jadi edukasi juga ya, edukasi dan penting ya. PR terbesar lah gitu edukasi mah kayak misalnya after pakai kacamata loh kok pusing katanya aduh Iya. keluhan banyak di WA Iya. sabar Nah itu kenapa tuh? Kalau ada kadang Itu proses adaptasi. Mata tuh butuh adaptasi, menyesuaikan, iya. butuh menyesuaikan. Ya namanya ada benda di depan, terus bendanya clear, cahaya juga bakal lebih apa ya, lebih tajam gitu. Iya. Itu 1-2 minggu juga sebenarnya normal sih, hal yang wajar. Oh iya balik lagi Cuma itu masih orang sebenarnya adaptasi ya. kesabaran, Ember. baru diambil, baru nyampe rumah tiba-tiba ya mungkin kok pusing Biasa gitu. yang Iya, ngarau ke siku betul. teh yang langsung. Iya kadang kan kalau pakai kacamata ini yang ini memang terhalang sama si kacanya. Yang kalau kita lihat ke sini kan jadi beda gitu ya. Iya, ibaratnya. itu distorsi. Itu jadi pusing dari Iya, situ, benar. benarnya bisa jadi penyesuaian lah ya. Balik lagi ke penyesuaian ya. Tapi selain kayak event-event yang tadi tuh ada operasi katarak dan lain, suka ada event apa lagi tuh si Kaca ini? Kalau belakangan ini sih pop up store Oke. kemudian apa ya kita ada kerjasama tawaran baru tawaran kerjasama Oke. dari salah satu rumah sakit Rumah kita. sakit. Nggak bisa Oh, sebut Oh kan. iya Bisa iya. disebutkan. Ember. Bisa disebut. Karena kan masih tawaran ya, Masih. say. Bener-bener. Lagi proses. Lagi negosiasi. Bidding ya. benar. Ember gitu iya. Sama Panda Garut juga ya sering Oh iya, ya. Panda Garut juga bener. kita Oh Panda iya Garut tuh. ya udah terakhir itu sebelum kita renovasi jalan si program itu sebetulnya programnya itu dari bulan Juni tuh lumayan lama teh dari program bulan Juni saya mengajukan dan saya punya rencana seperti apa gitu mereka alhamdulillah kita bersambut baik. Oke. Cuman karena mereka juga kan punya program sendiri tuh setiap bulannya gitu sudah dirancang jadi mau masuknya juga kita kan harus Iya. nunggu dulu Ada baru stepnya ya. iya betul baru berjalan itu di September apa Tahun Agustus. kemarin berarti Iya, ya. betul. Oke. Di situ alhamdulillah ada 35 penerima manfaat itu spesifik sih kita di pejuang keluarga sebetulnya. Iya, Gitu. paham. Dan itu masih berlanjut sih eventnya sampai sekarang. Sampai sekarang sih sebetulnya lagi vakum dulu. Oke. Karena kemarin kan kita ada kadang ada event gitu tiba-tiba dadakan gitu. Jadi belum sempat diterusin. Iya. 2026 ini belum mulai lagi. 2026 ini Oke. belum mulai lagi. Ini karena masih awal bulan ya, say. Ya benar-benar walaupun udah nangis. Iya. Oke, dan itu juga berarti masih banyak nih event-event kedepannya juga. Dan sisanya si kacamata ini yang berarti sisanya berapa ya? 29 dari 42 Sisanya berapa belas lagi? 13 ya? Itu kemungkinan akan launching juga. Gimana tuh atau Pasti ya, cuma pasti kan kita diterusin. nunggu momen yang tepat Nunggu aja. momen yang tepat. Oke. Sejauh ini sih ya si calon customer kita ya calon dulu ya. Dia belum beli tapi udah excited, udah kayak menotis Kadungora, tapi saya bukan orang Kadungora, itu kadang lucu juga. Tapi dia suka model Kadungora misalkan. Tapi saya orang Karpau.
Nggak apa-apa. Jadi Saya dilema. juga orang Tarogong Kidul ini suka yang pakai nyeng. Bener. Itu jadi kayak misalkan saya tawarin yang karpau ya yang karpau. Tapi abi mah orang Kadumera gitu. Nah kumaha ya enggak apa-apa cobain aja. Jadi lucu aja gitu, lucu aja. Ada cerita lain lagi nggak yang lucu dari customer? Mungkin Ada pas baru customer yang lainnya denger tiba-tiba Bima jadi orang Wanaraja. Jadi jadi kurang tuh kudu nyarikeun anu mana kecamatan mana yang sesuai domisili padahal enggak usah Iya, gitu. jadi selalu Sebenarnya try on bebas aja. Baru pas case merenya Iya, kalau panggung kudu panggung. Ya Tarogong kudu kan Tarogong. Di absen. Karena biasanya orang Tarogong pada ngangge anu karpau tiasa, dia ngangge Wanaraja tiasa, nya bener gaji beh teh nya. Heeh, sadadangun. Ada lagi kata cerita customer yang lucu atau apa tuh teh? pas awal baru mau buka lagi tuh pas November ya, November. Kita belum pajang produknya. Oke. Udah ada yang ini ya. Yang nyari. Iya. Oh. Belum dipajang, nggak apa-apa katanya ditungguin. Terus dia pilih frame karpau ya. Iya karpau. Tapi orang mana? Orang Karpau. Oh, orang Karpau ya tanah asli. Itu pas, ya. Oke. Pas. Mencari lah. Karpau Akhirnya. pas, iya. Kayak apa ya, belum, ya masih kosongan teh tokonya. Oh. Terus ditungguin gitu. Ya Allah dia antosan, asa kayak teteh dasar abi mangantosan heulasin kieu nya ya Allah. Yes, dia Bakal antosan. tingku hoyong. Iya benar-benar. Berarti sekarang tokonya di mana teh? Kalau warginet mau tahu tuh. di Jalan Cimanuk depan SD Paminggir. Jalan Cimanuk depan SD Paminggir, Lewi Daun, LWD Saing, di LWD di Lewi Daun. Iya ya, dan kalau mau cek mata pun ke sana boleh ya. Iya boleh. Boleh dong. Cek mata pakai mesin komputer itu gratis. Oh oke, itu gratis juga ya. Kalau bawa kacamatanya itu bayar. Iya, Kalau itu bayar. ceknya aja mah gratis ya. Saya bisa seri. Jangan rek dibielkeun ieu kacamata pakai nyeng sugan teh kanya akar teteh. Seri kode enak. Tapi ini suka sih sumpah lucu. Berarti kayaknya aku Iya, lucu. bagus ya pakai frame kayak gini teh. Bagus. Ini ya apa warnanya ke ton kulit Betul. teteh nggak yang jadi Gelap. iya gelap. Berarti harus pakai tonton warna yang kayak gini ya, say. Oke. Ya karena kita Konsultasi pun gratis sih. Kalau Oke. Kurasi. selfie sih aku lebih nyaranin misalnya lagi pilih-pilih ngaca biasa coba teteh selfie aja kalau enggak. Cik satu. kan nanti di rumah suka beda. Iya di rumah suka Oh, iya? beda. Misalnya cahaya di rumah beda sama cahaya di toko. Oh iya bagus deh kayaknya. Terus teh kan kita Apa tuh? juga kan pilih produk yang ngeluarin seri Lewi Goong atau apapun itu kita pilih-pilih warnanya. Jadi apa ya? Ya disesuaikan lah. Jadi nggak semua harus warna hitam, nggak semua Iya harus sih, doff. benar-benar. Jadi Iya, coklat pun kita pilih lah. Jadi kita tonnya yang lebih masuk ke ton kulit-kulit kita gitu, teh anu asal-asalan Iya gitu. benar-benar. Jadi mungkin dibilang unik, lucu, ya harus dapat semuanya. gitu. Ibaratnya Jangan ini standar. juga gak hanya untuk pemakaian aja, tapi untuk gaya juga bisa Untuk dibawa gaya, ke iya, sehari-hari ya. benar-benar. daily gitu. Untuk daily. Iya untuk daily. Jadi ya detailnya juga kita sedikit perhatikan lah Iya. gitu. Aku juga ngelihat warna merah di kacamata teteh itu tidak warna merah yang ngegenjreng Iya, betul. ya. Ya, kayak gitu-gitu lah Ember, intinya. Tapi biasanya kan nggak pede ya pakai warna merah. Mungkin biasanya juga baru itu biasanya ya hitam coklat. Gak jauh-jauh gitu. benar-benar. Ya coba deh warna lain. Oke. Tapi mohon maaf ini bukan seri kacamata. Oh bukan. Eksklusif ini. Ini Mas. eksklusif, tapi kaca Eksklusif. soca juga kan. Kaca soca Iya, jadi banyak pilihan ya kalau di sana. Pilihan. Ada series yang kacamatan juga, ada yang series lain juga. Ada yang premium juga. Pokoknya Oke. udah kita pilih per section teh jadi nggak bingung gitu customer tuh. Mau yang clip on sudah ada gitu. Oh. Mau yang premium ada. Udah Mau ada. yang buat anak ada. Oke. Kacamata baca ada. Ada pokoknya mas semua. Yang paling bingung mah paling teteh sama akang. Abi orang Karpau tapi yang kacamata kadang kaitan ya sama akang jeung tetehnya. Iya bener-bener. Ujung-ujungnya tapi dikeluarkannya Santolo. Tos iya taan ge nu santolo misalnya mata liur teuing nya cenah. Iya bener-bener itu jadi salah satu banyak juga ya pilihan di kaca soca selain tadi sectionnya juga udah dipisah-pisahin. Iya, betul. Dinamain biar gampang lah gitu. Nggak Iya. cari-cari lagi. Oke. Tapi selanjutnya nih Akang Teteh selain tadi yang mau beresin sisa kacamatan yang belum di launching nih, ada rencana apa lagi? Si Kaca Soca ini punya gebrakan apa lagi nih?
Ke depan sih harapan saya pengen banyak kolaborasi ya Teh ya, apalagi kita kan punya casing khusus gitu untuk betul. Lucu deh. Untuk sunglass harapannya bisa kolaborasi sama Ngopepang. produk atau UMKM kulit di sini. Oh iya benar-benar. gitu. Ini juga dari kulit ya Teh? Iya, kulit itu imitasi. Buaya. Buaya darat. Takut buaya darat cenanya. Oh iya, ini khusus tempat untuk yang si sunglass ini. Iya, Sans ya. hanya untuk sunglass aja. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan industri kulit bisnis ya. Iya, mudah-mudahan ya nextnya. Mudah-mudahan. Dan ini lucu sih, frame kayak gini. Lucu. Nggak? Selain itu apa lagi Teh, Kang? Pop up store mungkin ya. Sekarang kan maksudnya alhamdulillah dari acara karya kultur terakhir itu berdatangan gitu undangan pop up store kerjasama. Ya mudah-mudahan harapannya pasti lebih banyak lagi kafe atau resto atau hotel yang bisa undang kita untuk pop up store di Amin. Mudah-mudahan. Kalau dari Bapak Dokter? Ya untuk apa ya, untuk kan udah banyak tawaran tuh, bukan tawaran ya, ajakan dari coffee shop, dari cafe, dari resto, rumah sakit juga, yang ngajakin kita pop up. Ya mungkin saya lebih berharap ada apa ya, ada perusahaan atau dari apa ya, dari rumah sakit yang mau melakukan kegiatan yang berbau pemeriksaan mata, kita siap bantu provide untuk pemeriksaan matanya. Gitu. Harapannya terakhir untuk Kaca Soca, Akang dan Teteh silakan masing-masing memberikan harapan. Harapannya dulu saya membangun bisnis atau usaha ini tuh maksudnya belum tahu arah gitu Teh. Tapi sekarang dengan berjalannya dan hadirnya series kacamataan ini identitas semakin kuat, apalagi dengan UMKM lokal gitu Teh. Saya berharap apresiasi juga gitu dari masyarakat Garut ya, kemudian ya produk kita ya konsisten Teh, karena PR-nya pasti konsisten. Betul. Pelaku usaha itu konsisten menghadirkan produk yang berkualitas. Iya, dan lebih inovatif ya, lebih banyak lagi. Iya, kalau dari Kang Dokter. Sebagai pengguna kacamata mungkin lebih ke apa ya, masyarakat Garut pengguna kacamata bisa lebih pede, lebih naik kelas aja pakai kacamata dari Kaca Soca gitu. Nggak yang ngerasa pakai kacamata tuh selalu nggak menarik, selalu nggak gaul. Kalau dengan kami atau mahal mungkin. Atau mahal ya benar. Kalau dengan kami ya lebih ke fleksibel sih, harga dari yang saya jadi pengguna kacamata lebih naik kelas aja di gitu. Oke. Jadi dengan nggak cuma kualitas tapi mulai dari pemilihan frame, kualitasnya juga, harganya juga insya Allah worth it ya di Kaca Soca, dengan berbagai macam pilihan jenisnya, mulai dari yang premium, yang dari series kacamata dan lain-lainnya ada di Kaca Soca ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Kaca Soca hari ini. Terima kasih ya Kang dan Teteh sudah main ke sini. Boleh langsung pulang aja, kacamata ini jangan dibawa. Langsung ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah main ke sini. Mudah-mudahan selalu sehat dan Kaca Soca semakin sukses dan semakin melanglang buana terbang tinggi ya. Amin. Terima kasih ya Kang dan Teteh. Dan terima kasih juga untuk warginet yang selalu setia menonton podcast kami di suaragarut.id. Jangan lupa yang mau update berita, mau ditampilkan atau mau diberitain di Suara Garut, langsung aja hubungi ke 0811 0335 bener sih. Kalau dari 0811 220335 iya benar. Dan jangan lupa juga di follow Instagram @kacasoca di apa tuh? @kacasoca apa tuh Instagramnya? Kaca Soca aja. @kacasoca aja. O-nya 2 ya? Iya. Kaca Soca gitu. O-nya 2, langsung aja dicari di sana untuk tahu ini kira-kira produk apa aja nih yang launching baru. Promo juga suka ada di sana. Ada ya. Cus. Promo rutin setiap hari Jumat. Apa tuh? Ada selalu promo upgrade, free upgrade dari lensa basic ke lensa UV blue. Jadi setiap Jumat ada promo free ya. Jadi bayarnya lensa yang standar, dapatnya lensa Blu-ray. Oke. Setiap hari Jumat ya, saya Jumat berkah langsung. Selain info-info tadi, follow aja di Instagram Kaca Soca untuk tahu lebih banyak informasi seputar Kaca Soca. Dan jangan lupa juga Instagram suaragarut.id untuk tahu berita apa aja yang sedang up to date dan terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Dan terakhir jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu, aku Kang Fahmi
Bu Rizka, Teteh Rizka dan juga Kak Sacha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.